Tapi jangan lupa, spion kiri, kanan, yang di atas itu tidak akan lebih besar daripada kaca depan mobil kita. Dan kalau teman-teman hanya berfokus ke spion, ya pasti teman-teman tuh mau jalan mundur. Tapi kalau pengen maju terus, spion itu dilihatnya gimana? Sesekali aja. Jadi jangan ada lagi yang nanya, gimana cara ngelupain mantan? Nggak usah dilupain, lihat sesekali aja. Supaya tahu ada yang harus kamu tobatin. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, senang banget akhirnya bisa ketemu sama bestie lovers. Brother and sister filah yang senantiasa mengunjungi masjid. Oh, kusana? Insyaallah yang di dalam kaca, aku nggak bisa ngedengar suara kalian loh. Iya ya, maaf ya. Jauh di mata, dekat di doa. Ya, insyaallah. Kayak di SeaWorld ya. Kayak lagi ngelihat apa? Ya. Apa sih yang Putri itu apa sih? Hah? Mermaid. Yang di balik kaca sehat selalu. Tapi suara papap jelas nggak kedengeran? Jelas kedengeran? Nggak jelas. Kayak gini jelas nggak? Nggak. Kurang dekat. Gini jelas? Itu dada-dada apa kesurupan? Jelas ke sana? Jelas ya? Enggak. Kasihan nggak jelas katanya. Oh, speakernya lagi dibetulin, paling besok. Bentar ya, lagi dibenerin nih. Sehat sesi curhat. Nih kayaknya lebay banget nih panitia bikin sesi curhat. Tahu nggak? Apa ikau? Udah kedengeran? Ore, masya Allah. Takbir. Enggak, yang di kaca aja coba. Takbir. Wah, kesannya banyak banget ya, masya Allah. Itu pasti belum pada nikah ya rata-rata ya. Baru diputusin itu. Sampai ada yang neplok di jendela loh. Masya Allah. Alhamdulillah, senang banget bisa di Masjid Darussalam. Bubur itu bahasa Inggrisnya apa sih? Nah, which page? Bubur di Cibubur lagi. Alhamdulillah, mudah-mudahan teman-teman semua sehat dan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kepada sesi curhat, sudah standby mic akhwatnya ada? Mic ikhwannya juga ada ya? Nah, Kang Boni sekali, teman-teman sekali. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal adzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Allahumma anta rabbi la ilaha
illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tum abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, janji nggak akan nakal lagi. Malah ketawa, janji. Kamu udah baca Sayyidul Istighfar sih ya, harus tobat. Ya Allah, janji nggak mau pacaran lagi. Yang mau putusin pacarnya live saya kasih 5 juta rupiah. Ayo dihitung sampai 3. 1, 2, 3 gugur. Ya Allah, janji nggak main slot lagi. Jangan main judi. Kamu mah Masya Allah. Tadi mesin PMP belum datang ya? Bismillahirrahmanirrahim. Enggak, jangan. Bismillah. Saya boleh izin minum ya? Perjuangan ini melelahkan. Tapi demi kamu apa sih yang enggak? Aku capek nggak apa-apa. Tapi asal jangankan kamu berada di jalan kesesatan. Handi Boni sesat, menyesatkan kepada jalan yang benar. Bukan sesat ngajarin yang nggak benar. Masa kajian bahas cinta melulu? Memang dasarnya sebuah ketaatan adalah cinta. Bagaimana kamu bisa taat kepada Allah kalau kamu nggak cinta kepada Allah? Makanya kita benerin cintanya dulu sekarang. Cinta sama siapa? Cinta sama Allah. Dan cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tar, ulangi. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Nih yang mau ngobrol ada beberapa, silakan. Ada yang mengangkat tangannya? Udah ada langsung di depan. Di tengah juga udah siap juga belum? Udah semangat banget, udah dari rumah paling depan. Dari jam berapa kamu? Hah? Rumahnya jauh? Di mana? Di Bekasi. Itu jauh banget. Iya ya. Boleh mic-nya kakak?
Bagus banget ceritanya. Oh iya iya. Belum Ustaz, belum. Serasa ini pas minum langsung gitu. Namanya siapa? Belum nyala? Di Bisa. baterainya habis pakai itu dulu. Nah, udah. Yang panjang-panjang itu ya. Nggak apa-apa ngobrol. Namanya siapa? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Aulia. Aura? Aulia. AULIA. Kesininya kurang denger ya? Tes, oke. Sama aja sih. Kurang nempel, kurang nempel. Enggak ke sini Mbak, bisikin aja ke sini. Oh iya lupa. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Lupa udah hijrah saya. Masya Allah, lupa kalau udah tobat. Astagfirullahaladzim. Oke, Assalamualaikum Ustadz. Perkenalkan nama saya Aulia. Oh, Aulia. Iya, betul. Oke, mau curhat Ustadz gini. Saya kan sekarang lagi pendidikan Ustadz. Pendidikan. Iya. Nah. Militer? Bukan. Iya maksudnya pendidikan. Kuliah. Iya, betul. Oh, kuliah di mana? Di Yarsi Ustadz. Iya. Oke, ambil kedokteran gigi. Nah, saya mau curhat Ustadz. Pada saat kayak Mama Dede ya jadinya ya. Saya mau curhat Ustaz. Enggak gini bisa. Saya mau cerita gitu aja gitu ya. Iya. Ya nggak apa-apa, maaf ya banyak bercandanya biar kamu bahagia. Terus? Iya, rencana itu kan pengennya, ini kan pendidikan saya lama ya Ustadz ya, pengennya kan pengen cepet-cepet buru-buru, tapi kok setiap mau melakukan sesuatu itu, kenapa ya selalu ada halangannya? Misalnya contohnya gini Ustadz, dari segi pasien itu selalu kadang terkendala, kadang enggak, kadang mulus. Terus ada juga terkendala dari segi dosen, entah dosennya cuti atau gimana itu kenapa ya Ustadz kok kayak niat kita tuh ayo bisa setahun bisa gini kan, tapi kok ada aja gitu Ustadz. Iya, kenapa ya? Iya. Nggak ada solusi gitu. Makasih Ustaz. Iya, oh gitu ya. Tadi itu farmasi. Bukan, dokter gigi. Dokter gigi? Iya, Oh ini betul. kebeneran. Bolong, sini lihat. Udah hijrah, astagfirullah. Belum koas ya? Lagi koas Ustaz. Oh lagi koas ini ya? Betul. Bagus. Naon itu sih? Kalau nge-slack jangan kerkajian sih eta nggak apa-apa sih ya, dan orang lagi kerja apa sibuk mungkin. Jadi iya koas ya. Iya Ya, betul tadi Ustaz. kendalanya ada aja masalah. Iya, padahal kita tuh kayak udah nggak aneh-aneh gitu ya, nggak cari masalah, nggak gimana gitu kan, kok ada aja gitu halangannya gitu Ustaz. Nah, ujiannya gitu teh, supaya nanti katanya ketemu pasien yang nyebelin teh bisa lebih sabar. Jadi sebenarnya kayak kita udah pengen ngeberesin kuliah kita, para pejuang skripsi. Kalau yang kemarin para pejuang orang yang SMP dan BTN apa sih? SMP SNBP, BTN Ustaz. yang mau masuk ke perguruan tinggi itu loh, ya kan, paham kan? Terus ada yang udah berjuang mati-matian, udah dipakai sholat, pakai wirid, tetap nggak masuk. Sedihnya luar biasa, kayak kegagalan itu. Atau kemudian kita udah tinggal ngejar-ngejar dosen, tapi dosennya semakin dikejar semakin menjauh. Di WhatsApp nggak dibales. Betul banget itu Ustaz. Betul banget ya. Banget Ustaz. Pas di WhatsApp lagi yang ngebales istrinya, please tolong jangan ganggu suami saya. Itu bete banget itu. Namanya perjuangan itu ya begitu teh. Perjuangan itu sengaja dibuat kita itu makin kuat mentalnya seperti itu. Jadi jangan kemudian kalau kata Allah, wala tahinu wala tahzanu. Kamu tuh nggak boleh berputus asa dan kamu nggak boleh bersedih. Semua itu kalau mudah itu nggak seru. Halo, assalamualaikum. Hidup kita ini kalau mudah seru nggak? Nggak seru. Loh kenapa main games ular itu susah? Kenapa itu ya?
Kenapa kehidupan itu dibuat kayaknya susah? Kenapa nggak mudah-mudah aja gitu? Seorang ibu tuh kalau ngelahirin kayak, mohon maaf misalkan gitu, kayak kentut aja, tut keluar anak gitu. Kenapa harus kenapa harus ribet itu gitu? Kenapa Allah nggak buatnya jadi yang simple aja gitu? Memang perjuangan dan pahala besarnya justru di perjuangannya. Makanya kenapa ayat-ayat semangat itu ya gitu, ayat-ayat semangat itu penuh dengan pahala ya, kayak misalnya ini, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Jadi Allah itu tidak akan membebani kita di luar batas kesanggupan kita. Artinya Allah tuh ngerti banget, pasti ini tuh bisa beres sebenarnya, pasti ini tuh bisa beres. Makanya saya kasih ke kamu itu supaya bisa beres, dan supaya kemudian kita punya mentalitas yang lebih kuat dari sebelum-sebelumnya. Diajaknya ya begitu. Kuliah itu kan beda kayak sekolah ya, iya nggak sih? Sekolah itu ya teman-teman datang pagi pulang sore, malam Ustadz. Sekolah SMA maksudnya, iya kan? Kalau SMA kan gitu ya. Tapi kalau kuliah beda, nggak tentu jamnya. Udah kelas pagi, baru lagi ketemu kelas siang, kadang ketemu kelas sore. Belum lagi kemudian kalau udah koas kayak teteh bisa jadi malam. Pagi Ustadz. Oh pagi ya, siap salah. Jadi kan gitu ya teh, perjuangannya gitu supaya apa? Supaya nanti pas ke real life, you know, real life is something weird. Now GTA, you know, San Marino, apa sih? San Francisco, martabak, GTA itu loh yang real life, bukan? Nggak usah, penting nggak penting, nggak usah. San Andreas, ya. Kayak salon. Supaya kalau ke kehidupan nyata ya kita siap, karena lebih keras lagi nanti. Mentalitas SMP dibawa ke real life, mentalitas lemah ya. Misalnya mentalitas kita yang lemah dibawa ke mentalitas kehidupan yang keras seperti ini, susah. Nggak bisa kita tuh overthinking, baper dengan keadaan ketika beres dari kuliah. Please ya, kenapa sih pasien tuh gitu banget? Misalkan nanti teteh nggak itu, kok mereka tuh nggak peka banget sih? Aku tuh lagi capek, nggak bisa di dunia kerja. Iya nggak? Apalagi jadi dokter bedah, lagi ada masalah apa ya dia ya? Apalagi jadi dokter bedah, ready to call 24 jam. Jadi mang ini juga repot pasti. Apakah dia baru belajar hari ini? Enggak. Iya sih. Tapi nggak bisa di ini, pasti susah. Lagi kerja, kecuali lu kasih duit, Pak, berhenti dulu ya. Ntar lagi kajian dulu. Wah, ya, suara ini juga dari Allah sih, nggak apa-apa. Pasti ada, ya emang nggak khusyuk juga sih, nggak apa-apa lah. Mungkin gitu teh ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Udah harus begitu ya, jalanin aja teh. Dosen itu ya kadang jangan dilihat jadi sesuatu yang menakutkan, justru menyenangkan. Punya dosen yang, coba kita berpikirnya lebih positif. Alhamdulillah dosen saya susah ditemuin, bikin saya makin semangat untuk ekstra kerja cari. Coba tapi kalau kita mikirnya terbalik, ketika kita mikir terbalik, apa yang terjadi? Ketika kita misalkan susah ketemu dosen, terus kita bilang ya udah, kamu susah ditemuin, aku nggak akan mau temuin kamu, biar kamu yang cari aku. Ya itu malah nggak beres-beres lagi, ya nggak? Dan sebenarnya tadi tenang aja, ikhtiar tugas kita sebaik-baiknya. Contoh ini, saya suka bilang, tadi saya suka sampaikan gitu. Nabi Musa alaihissalam itu tahu nggak kalau di depan itu ada laut merah? Hah? Di depan begitu dia lari, dia menuju kemana, kemudian ada laut merah. Kemudian kira-kira tahu nggak ya? Lalu kemudian ketika kita pikirkan,
Lah kalau misalkan Nabi Musa nggak tahu, kan nggak mungkin dia ajak lari pasukan itu sampai ke sana. Pasti artinya beliau itu tahu, punya rencana bahwa saya itu seminimalnya yang penting lari dulu ke situ, nanti dari situ saya tinggal berenang. Mungkin punya rencananya gitu. Tapi ketika sampai di, bayangin nggak, lagi dikejar pasukan Fir'aun mau dibunuh, ya kan? Mau dibunuh. Maka kemudian ketika lari ke sana, udah sampai di situ mentok, ini harus gimana lagi? Udah nggak bisa gimana lagi, tapi udah ikhtiarnya di situ tuh, titiknya di situ. Maka kemudian apa? Allah datangkan mukjizat yang luar biasa. Dibelah, diketrokin itu tongkat, diketrokin apa? Digituin kan si laut teh, ditakolin, das. Oh sekarang marah-marah. Iya Pak, berhenti dulu boleh nggak sih Pak? Bentar aja sampai maghrib. Tapi maghrib nanti ada sholat ya, kasihan juga sih bapaknya lagi kerja, kejar deadline. Nggak apa-apa, jangan suka ganggu pekerjaan orang. Ya. Tukang sari roti kasihan tuh, trauma sekarang. Nggak bisa ya? Iya susah, nggak apa-apa. Semoga dapat hidayah. Gitu teh, udahlah ya, sama nih, mungkin ada pertanyaan yang sama. Ayo, ada lagi yang mau ngobrol nggak? Yang hampir bunuh diri apa? Mungkin sekarang bagian ikhwannya kali ya, tadi kan akhwatnya sudah. Ikhwan tuh banyak masalah juga ya. Coba biasanya akhwat yang sering banyak ngobrol. Di belakang. Oh yang di belakang tuh mas yang pakai baju hitam. Ahwat nggak ada yang standby pakai mic itu, maksud papa satu aja, ahwatnya di mana, di tengah gitu yang, atau di yang di ruang kaca susah kan kalau mau curhat. Dicari bentar. Kirim WhatsApp aja ke nomor yang ada di bawah ini ya. Nggak kelihatan. Nggak basic nih bang. Siap. Nama siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kamil Ustaz. Nama siapa? Kamil. Hah? Kamil Ustaz, Kamil. Kamil. Amil. Kamil. Sempurna Ustaz. Kamil. Iya. Oh, Kamil. Iya, apa ya? Ini Ustaz. Dari mana? Saya dari Bekasi. Lu bareng sama Aulia ya? Bisa jadi. Kagak. Kuliah di mana? Saya kuliah di Gunadarma Ustaz. Beda. Gunadarma beda. Jurusan apa? Manajemen Ustaz. Manajemen kolbu. Manajemen. Ini saya mau nanya dulu nih. Oh iya. Lah gua yang dimarahin. Iyalah. Iya, silakan. Ustaz, saya mau nanya perihal pandangan kita tentang rezeki kan. Yang mana rezeki itu kan udah diatur kan ya sama Allah kan ya? Kayaknya sih gitu. Iya. Kayak ada yang miskin, ada yang kaya gitu kan? Iya. Bagaimana kita memandang dan bersikap rezeki itu dalam kesiapan kita untuk menikah, Ustaz, ataupun dalam kehidupan? Kalau kan dari kerjaan susah, kalau usaha kadang mandek gitu loh, Ustaz. Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gue tungguin apa ujungnya. Jadi bab tentang rezeki ya. Iya, Oke, siap Mil. Iya, Mas. Barakallahu fi umrik. Amin. Mantap. Usia berapa sih lo? Saya 22, Ustaz. Wah, 22 udah mikir nikah. Kagak, ini dalam kehidupan. Iya. Insyaallah. Mantep, seneng. Bagus, saya senang orang yang vokal, senang ngobrol tuh seneng. Jadi enjoy ya kitanya ya. Apa sih lu tadi nanya? Tentang kehidupan, Ustaz. Oh iya, kehidupan, berat banget hidup kita. Rizki, rezeki suatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah sudah menetapkan sesuatu, rizki, jodoh, udah ditetapin sama Allah. Tugas kita ikhtiar, menjemput dengan sebaik-baiknya.
Caranya gimana? Caranya melakukan sesuatu yang kemudian diridhoi oleh Allah. Maka lihat kalimat wa may yattaqilla yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ketika kita pengen mendapatkan rezeki yang terbaik, maka jemput dengan cara yang terbaik yang Allah ridhoi. Jangan pakai cara yang enggak Allah ridhoi. Contoh, lagi ada masalah, mau masalah ekonomi ya misalkan, masalah pendidikan, pengen kuliah, pengen bayar semesteran, pengen kemudian seorang suami pengen ngebiayain sekolah anaknya, pokoknya masalah ekonomi, masalah hutang mungkin. Cara penyelesaian itu jangan pakai cara penyelesaian yang dibenci sama Allah, jangan. Contoh, pinjol. 2, Bang Emok. Bang Emok ya. Bang Emok itu apa sih? Ini lintah darat. Lintah darat itu apa sih? Tahu kan lintah darat? Itu internet mah ini. Rentenir. Berikutnya apa lagi? Judi, slot, you know. Di negara tetangga itu bahkan ada anggota dewan yang main judi itu. Di negara. Enggak, ini saya bukan lagi saya kok antum suka bikin anak di penjara ya. Ini saya sengaja ngomongin teman saya kemarin cerita, negara dia anggota dewannya main itu Zeus itu, tapi katanya main Candy Crush sih. Tapi kok tampilannya mirip kayak kakek-kakek gitu. Kok Ustaz tahu? Ya dikasih tahu aja saya sih. Tapi nggak usah dibahas ya. Jadi jemput rizki dengan cara yang baik, apalagi masalah nikah. Jadi apakah semuanya sudah ditetapkan? Ya, semuanya sudah ditetapkan. Tapi lihat ikhtiar yang sebaiknya. Jangan pernah kita berputus asa. Kan lucu, saya tuh seneng ya, waktu itu saya pernah sholat, saya beres sholat di satu kantor di Bandung. Terus ada bapak-bapak bilang sama saya, masih sholat deh? Oh, udah beres sih pak. Enggak, maksudnya adik masih sering sholat. Ya alhamdulillah pak, dapat hidayah. Terus dia bilang gini, saya tuh ditakdirkan untuk tidak sholat deh. Itu saya tuh kayak yang pengen ngebacok tapi nggak bisa ya. Astagfirullah, maksudnya kok bisa dia bilang kayak gitu ya? Ditakdirkan untuk tidak sholat. Jadi adik itu ya ditakdirkan untuk sholat. Saya sih ya, saya nggak sholat deh, karena saya memang ditakdirkannya untuk tidak sholat. Lucu aja ngedengernya gitu. Dan saya cuma nanya, ya saya kan orangnya malas debat ya, karena saya orangnya pemalu kan. Kenapa sih kayak nggak percaya gitu? Terus aku tuh pulang aku pikir-pikir, bukan cara membantah, saya tuh lebih seneng udahlah biarin. Tapi kalau saya mau omongin, ya kalau begitu ya nggak usah kerja. Kenapa kamu harus kerja untuk mendapatkan uang? Imam Malik sama Imam Syafi'i rahimahullah itu pernah berkata juga masalah bab tentang rizki. Sorry, balikin dulu ke bapak yang ini tadi. Maksudnya ketika bapak bilang saya tuh ditakdirkan untuk tidak sholat, kok nggak masuk gitu, paham kan maksudnya? Nggak masuk lah. Justru kita tuh diberikan ikhtiar untuk senantiasa menjemput hidayah dari Allah yang terus-terusan datang sama kita. Makanya kita itu diajak untuk terus, suara azan kedengeran nggak sama kita? Kedengeran. Itu kan hidayah itu datang ke diri kita. Masalahnya mau sholat atau enggak itu kan pilihan. Bukan sesuatu yang kemudian akhirnya kita menyerah duluan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kayaknya hari ini saya ditakdirkan untuk tidak sholat. Kan tetap ikhtiar. Bismillah, udah azan nih, saya harus sholat, kan tahu. Tinggal menggerakkan diri kita untuk kemudian. Kenapa kalau untuk sakit perut teman-teman bisa menggerakkan tubuh ke toilet? Karena mules ya. Kan mules itu kan panggilan, alarm. Kenapa untuk alarm perut mules teman-teman bisa berangkat ke toilet untuk ditunaikan, tapi untuk azan teman-teman nggak bisa untuk kemudian menyegerakan? Ayo, sama-sama panggilan dari Allah. Tapi yang bagian sholat yang wajib ini 5 waktu, ada nggak pas lagi orang mau panggilan mules terus teman-teman bilang nanti sampai kelewat gitu,
Bisa nggak? Itu mules itu nggak dikeluarkan pun dia bisa keluar dengan sendirinya. Jijik sih. Tapi ya pasti gitu. Nah makanya kita itu diajak untuk senantiasa menjemput hidayah dari Allah. Imam Malik sama Imam Syafi'i rahimahullah pernah bicara masalah bab tentang rizki. Kata Imam Malik rahimahullah, kata beliau, rizki itu ya sudah ditetapkan oleh Allah. Ya kamu tuh santai aja, bertawakallah kepada Allah. Apa yang kemudian menjadi bagianmu tidak akan luput darimu. Dan apa yang bukan menjadi bagianmu, seberapapun keras usahamu tidak akan pernah menjadi bagian dirimu. Saya ulangi, kata Imam Malik itu, sesuatu yang sudah ditetapkan bagian rizki itu untukku dari Allah, segimanapun orang ingin menghalanginya tetap akan menjadi bagian milik kita. Tapi sesuatu yang kemudian ditetapkan bagian itu tidak menjadi milik kita, mau 1000 orang bantuin itu menjadi milik kita pun tidak akan pernah menjadi milik kita. Faham sampai di situ ya? Kata Imam Syafi'i enggak, tetap harus diikhtiarkan. Oh debat. Lantas kemudian Imam Syafi'i rahimahullah kemudian keluar. Ketika keluar lihat ada yang lagi manen anggur. Lalu kemudian Imam Syafi'i rahimahullah membantu memanen anggur tersebut. Dipanen anggurnya. Setelah kemudian membantu memanen, ternyata kemudian Imam Syafi'i rahimahullah diberikan seikat anggur oleh sang pemilik kebun anggur itu sebagai usaha dia bantu manen anggur. Ketika diberikan kemudian itu senang Imam Syafi'i. Artinya pendapatnya benar bahwa rizki itu ya harus diikhtiarkan, harus diusahakan. Akhirnya Imam Syafi'i rahimahullah balik lagi ke rumah Imam Malik. Dibawa ke Imam Malik, nih lihat, kata Imam Syafi'i, dikasih anggurnya Imam Malik, nih lihat, saya dapetin anggur ini dengan keringat saya membantu dulu, maka rizki itu dijemput dengan berikhtiar. Lalu Imam Malik ngambil anggur yang diberikan sama Imam Syafi'i, lalu memakannya. Maka inilah rizki yang ditetapkan oleh dariku. Dari tadi saya tidak kemana-mana, saya ngajar kitab, saya ngajar murid-murid di pesantren, cuman saya menginginkan anggur di hari yang cerah ini. Ternyata engkau datang membawa anggur. Jadi dua-duanya benar. Akhirnya mereka berdua saling tertawa, berbahagia bahwa ya memang gitu konsep rizki. Kalau udah ditetapkan jadi milik kita, itu pasti bakal jadi milik kita. Sama dengan jodoh. Jodoh, tahu jodoh itu tempat duduk yang di bawah. Oh itu jodoh. Orang Bekasi kagak tahu jodoh. Tahu kagak? Ada kagak jodoh? Ceper apa? Ceper banget kan jodoh itu. Jodoh juga udah ditetapkan oleh Allah. Mau teteh guling-guling salto sambil kayang, jungkok pengen jadi jodoh teteh. Ya kalau kata Allah enggak, ya enggak. Ngapain sampai beli poster yang gede, beli mannequin, sampai ditampelin posternya, aku mau nikah dengan jungkok, pakai mannequin. Hey, sehat? Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Kalau udah ditetapkan tidak jadi menjadi bagian milik kita, ya udah. Tapi kan Ustadz masih ada kemungkinan sampai janur kuning melengkung. Dia nikah kagak pakai janur kuning. Lu mau nunggu sampai janur kuning, mau sampai bendera kuning, susah. Kalaupun iya, seleranya dia bukan kamu juga. Sadar, hey. Yang real aja. Ini yang di sini laki-laki soleh menanti panggilan darimu. Dia siap menjadi imam. Terserah kepadamu. Kau ingin diimami oleh dia, kau ingin kau berada di belakangnya atau kau ingin ada di depannya? Pilih, diimamin di belakangnya atau diimamin di depan dia.
baru tapi mikir-mikir, astagfirullah. Mati dong, iya. Jadi rezeki itu Kamil ya udah ditetapin sama Allah. Tugas kita ikhtiar dengan sebaik-baiknya. Kuliah, kadang kita nanya juga, kenapa saya masuk sini? Ini tuh bukan pilihan saya. Ya udah masuk sini itu jalanin aja. Saya tuh nggak mau manajemen Ustaz tadinya Ustaz. Maunya apa? Saya tuh pengennya jadi cheerleader Ustaz. Astagfirullah. Ada laki-laki kemarin masuk kuliah, saya tuh nggak di sini Ustaz harusnya. Saya tuh pengen jadi polwan Ustaz. Saya bilang, kamu laki-laki. Enggak Ustaz, saya tuh wanita yang terjebak di tubuh laki-laki. Udah ngaco lagi. Abu Jahal kalau masih hidup kaget lihat orang kayak gitu. Se-Abu Jahal-jahalnya Abu Jahal, itu lebih parah ya. Nauzubillah min dzalik. Astagfirullah. Jadi rezeki kita ditetapkan. Maka jangan takut kita kemudian ketika menikah menjadi kismin. Banyak orang hari ini memperjuangkan pernikahan yang cuma 1 hari, memikirkannya selama berbulan-bulan hanya untuk membahagiakan pernikahan hanya 1 hari yang disebut dengan resepsi. Catering ngutang, dekor ngutang, undangan ngutang, banyak utangnya. Beres resepsi bunuh diri, stres. Itu namanya cari-cari masalah. Kenapa harus gengsi banget sih harus ada resepsi? Maksa, tahu nggak? Aku aja nikah sama istri biasa aja, kagak pakai undang-undangan elektron rungkat, nggak pakai apa. Aku udah nikah yang penting sah dulu aja. Bismillah mam, ke bapaknya, Pak siap Pak siap, saya terima nikah. Sah dah, udah. Uang yang banyaknya akhirnya kan itu kalau dalam hitungan ekonomi, apa yang didapatkan dari amplop jamaah itu jamaah apa dari tamu memang sedikit, tapi bukan itu kan tujuannya. Yang penting halal sah. Udah halal sahnya kan enak, mau jalan-jalan kemana aja, mau ke gunung Sindur, Gunung Salak, Gunung Putri, mendaki gunung lewati lembah sungai mengalir indah ke samudra, bersama teman bertualang, nggak masalah. Nikmat. Nikah itu ibadah. Masa iya menjalankan ibadah jadi bermasalah? Makanya coba lihat akhwat, poligami banyak yang sukses atau banyak yang gagal? Akhwat jawab dengan jujur, banyak yang sukses atau banyak yang gagal? Masa iya ada perintah Allah tapi gagal? Kamu asyhadu. Coba, makanya suka ada yang bilang, ada yang bilang, Ustadz saya udah sholat, Ustadz saya udah sholat tahajud, baca Quran, tapi saya masih nggak tenang Ustadz. Emang sholat bikin kamu tenang? Bukan. Sholat itu mencegah perbuatan keji, dan ketenangan itu dari mana? Ketika kita menjauhi perbuatan keji dan mungkarnya. Kalau masih nggak tenang dalam sholat, jangan-jangan masih ada kekejian dan kemungkaran yang masih kita kerjain. Ahwat masih kuat ketika nolak chat sama laki-laki yang B aja, yang biasa aja. Ngechat, "Ukhti, salam kenal, mohon maaf ya, tolong hormati saya yang lagi berhijrah, hargai saya lagi belajar untuk menjadi lebih baik. Kalau saya akan menikah, insya Allah akan tiba pada waktunya. Tapi mohon maaf untuk saat ini saya nggak bisa chat sama laki-laki. Assalamualaikum." Tegas. Begitu laki-lakinya ganteng, "Mas, pindah WhatsApp aja ya." Semoga ini menjadi jalan keistiqomahan kita bersama. Akhirnya masuk oyo lagi. Emang boleh ya sefakta itu ya?
Udah lagi nanti Handi Boni lagi yang di-mention. Ustadz, lihat Ustadz. Aku sebelum mereka komen gitu, aku suka komenin duluan. Ustadz, lihat Ustadz. Wah ini gitu saya panggil Ustadz siapa? Ya akhirnya begitu kok dunia pacaran itu. Saya udah harus kali-kali nyampein berapa kali bahwa yang namanya pacaran tuh indah di awal, menderita di akhirnya. Kalaupun sampai kepada jenjang pernikahan kan bisa Ustadz. Prosesnya berat. Gugurin dosa-dosanya, dibanyakin ujiannya, ngeri. Terus milih gimana Kang sekarang? Sendiri dalam ketaatan, menjemput dalam taubat, menantimu dalam taat, memperindah dirimu dalam akad. Segitu aja, cukup dari pusat. Yang lain? Akmil, udah, silakan. Silakan teman-teman yang lain. Oh itu kakak yang pakai hijab Tosca mungkin. Tosca mana? Hijab Tosca tuh warna apa sih? Biru gitu ya. Itu tuh kakaknya yang ngangkat tangan. Tosca hujanan, Tosca panasan. Iya. Namanya siapa teh? Nggak nyala. Oh nggak nyala, mungkin ya. Belum dicolok. Dihidupin udah belum? Dihidupin. Ya. Oh nggak bisa pakai ini aja kak. Perasaan mic banyak kok, banyak yang nggak nyalanya. Boleh dioper tolong. Harusnya standby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Dela. Dela. Iya. Puspita. Enggak Ustadz. Oh kan. Dela asli mana? Asli Malang. Wah iki ngalam. Ah, iya. Malang kan? Iya Malang. Ngalam. Iya Malang. Ya dibolak-balik. Dibulak-balik. Iya. Ngalam. Iya. Dari kesini kuliah? Enggak. Kesini mau ngaji. Oh iya, dari Malang langsung. Enggak Oh my Ustadz. God. Enggak Ustadz, maksudnya Ustadz nanya rumah saya. Kamu dari mana ke sini? Saya tinggalnya di Pasar Minggu, cuman orang tua. Cuman aslinya dari Malang. Iya, betul. Sunday Market. Iya. Ya. Sama teman ke sini? Enggak, sendiri aja Ustadz. Sendiri aja. Kuliah, kerja? Kerja Ustadz. Di sesuatu. Di Cilangkap Ustadz. Di Cilangkap. Cilangkap. Cilangkap Ustadz. Oh, Cilangkap Ustadz. Iya Ustadz. Langkap itu hewan yang berduri. Landak Ustadz. Ya siap, salah. Silakan. Ya Ustadz, saya mau menanyakan gini Ustadz, kan saya ada di suatu pertemanan yang dimana ini termasuk buka aib nggak sih Ustadz? Saya nggak tahu, belum dengar ceritanya Dela. Jadi gini kan, makin kesini saya lihat media sosial itu sangat besar ya Ustadz ya. Salah satunya adalah mulai masuknya lagi bete Ustadz. Lagi bete. Ya, lagi bete. Nah, kebetulan juga ternyata di lingkungan saya teman saya ada yang pelaku LGBT ini Ustadz. Nah, gimana sih Ustadz cara saya untuk mendakwahi teman saya tersebut Ustadz? Gitu Ustadz. Keren, Terima kasih Ustadz. Lesbi atau yang homonya? Gaynya Ustadz. Gay? Laki-laki temannya? Iya. Tenggelan we. Gela. Enggak, bercanda. Jangan, biolanya udah serius, siap Ustaz. Enggak. Maksudnya pukulin hatinya.
dan akal. Penyakit LGBT itu yang bermasalah salah satunya masalah pola pikir. Makanya Sayyid Qutb itu pernah bilang, nanti itu di akhir sampai mendekati akhir zaman kamu sudah melakukan peperangan. Jadi dari dulu peperangan kita itu peperangannya apa? Ghazul fikr, perang pemikiran. Makanya mereka akan berlindung di kalimat mungkin ya kesetaraan gender. Di Islam itu lebih kepada keadilan gender. Jadi saling ditempatkan berdasarkan posisinya masing-masing. Wanita itu ada kemuliaan, bahwa wanita posisinya di sini, laki-laki posisinya di sini, laki-laki sebagai pemimpin, wanita sebagai ini. Jalan surganya juga sudah disiapkannya begitu. Jadi wes manut wae. Sebenarnya kita tuh tinggal manut aja. Nah teman-teman kalau mau lihat ya kita aja, misalkan contoh logika sederhana. Kita itu kalau naik mobil atau naik motor, ketemu misalkan kita lampu merah, kita berhenti atau jalan terus? Berhenti. Pertanyaannya, kenapa kita berhenti? Karena lampu merah itu artinya menyuruh kita untuk berhenti. Lampu hijau nyuruh kita buat jalan. Sekarang dibalik. Coba ketika lampu merah teman-teman jalan, lampu hijau teman-teman berhenti. Apa yang akan terjadi? Pasti akan terjadi tabrakan. Karena aturan itu dibuat agar manusia itu selamat. Aturan dibuat agar manusia itu justru selamat, agar manusia itu bahagia. Dibikinlah aturan. Maka kalau kita pengen lihat lebih lanjut lagi, aturan demi aturan itu akan manusia butuhkan untuk kelangsungan hidupnya. Maka kemudian kita akan mengerti bahwa Islam ini banyak aturannya. Justru makin banyak aturannya makin terlihat benernya ini agama. Makin detail agama ini, makin bagus berarti. Coba di Islam detail banget ya. Masalah wanita detail banget. Masalah masalah haid diatur di Islam. Fair banget itu masalah haid. Teteh lagi haid, tapi sebelum haid teteh biasa ngaji, sholat, teteh zikir, teteh suka baca Quran, ngafalin Quran. Biasanya kalau misalnya teteh nggak lagi haid, teteh suka ngaji ke majelis ilmu, ke masjid. Ketika lagi haid, amal-amal pahala yang biasa teteh kerjakan, insya Allah Allah tetap berikan pahalanya. Coba baik yang luar biasa. Diatur sedemikian. Kalau lagi haid gimana, nifas kayak gimana, kalau ada flek putihnya gimana, itu tuh detail banget di Islam. Coba luar biasa Islam mengatur semuanya. Masalah perkembangan zaman di Islam diatur juga. Nggak semua yang kemudian oh ini zaman Nabi nggak diajarin kok. Nggak ada Nabi mengajarkan kayak gitu, nggak ada begini di zaman Nabi nggak ada gitu. Ya udah. Kenapa Handi Boni pakai mic? Ya zaman Nabi nggak ada mic, kenapa Handi Boni pakai mic? Islam itu sangat mensupport gerakan perkembangan zaman yang saling kemudian melengkapi satu dengan yang lainnya. Bukan berarti pada saat itu kemudian ketika mic kemudian kita pakai, kemudian kita bilang wah mic itu tidak ada zaman Nabi, nggak usah dipakai. Enggak, tetap disupport, mendukungnya semuanya, sejalan kok semuanya. Maka nilai-nilai kebaikan itu dalam agama itu ya dibangun. Makanya masalah LGBT tadi, hukuman orang yang LGBT kan ngeri di dalam hukum Islam. Dibalikin kepalanya, di apa disebutnya, dijatuhkan dari tempat yang paling tinggi dengan posisi kepala duluan. Betapa rusak pola pikirnya. Maka gimana cara nyelamatinnya? Ajak ngobrol, dakwahin pelan-pelan, ajak ngobrol aja. Dan harus dipisahkan dari komunitasnya. Bella kan? Oh Dela, kayak apa ya? Dela ciao, Dela ciao, Dela ciao, ciao, ciao. Oh itu Bella. Gitu Del. Jadi pisahkan dari komunitasnya baru dakwahi. Karena memang harus dipisahkan. Kalau nggak dipisahkan repot dia. Kucing itu kalau selalu sering nongkrong dengan anjing ya pasti jadi anjing. Makanya kata Rasulullah Muhammad SAW, kita itu berdasarkan bagaimana teman kita.
Kalau kita punya teman yang punya parfum, kita itu pasti akan minimal dapat wanginya. Tapi kalau kita punya teman yang pandai besi, minimal kita tuh akan terkena percikan apinya. Maka sebenarnya kita benar-benar harus pandai dalam memilih sahabat. Punya sahabat baik, tajir, cantik, tapi justru sering memotivasi kita dalam kemaksiatan. Buat apa? Mending punya sahabat cerewet tapi memotivasi kita dalam ketaatan. Hati-hati salah pilih teman kita di circle kita ini. Saya tuh nggak pernah ngebedain bahwa circle A, circle B. Berteman itu dengan siapa aja, silakan mau dengan siapa aja. Tapi ingat, kita itu tetap harus punya circle yang benar-benar positif, circle yang benar-benar baik gitu. Makanya ketika lagi momen kajian kayak gini, kenalan satu sama lain, kenalan namanya siapa teh, dari mana, kapan-kapan kalau kita kajian lagi datang bareng ya, ternyata kita tempatnya nggak jauh, misal biasa aja. Bisa jadi jodoh teman-teman itu sebenarnya kakaknya yang ada di sebelah. Ayo coba tanya, kak punya kakak laki-laki nggak? Coba tanya. Jodoh antum bisa jadi adiknya yang ada di sebelah. Tapi tanya yang di sebelah, Ridho nggak punya jodoh kayak antum? Adik punya adik kakak ipar kan? Subhanallah. Gitulah Bel, LGBT itu harus digituin. Ya Allah alam. Silakan nextnya. Ahmad. Itu yang belakang, yang ikhwan. Bebas, saya ngikut panitia aja. Oh udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Rizky Alisandi, berasal dari Batam. Saya jauh sekarang statusnya berkuliah di Bogor. Di mana? Di Bogor, tepatnya daerah Cilengsi, Ustaz. Cilengsi. Malam ini saya di Cilengsi. Alhamdulillah. Nah, usia berapa? Usia 23, Ustaz. Udah siap nikah ya. Insyaallah. Iya. Ya, apa? Saya ingin bertanya, Ustaz. Allah memiliki sifat yaitu muqallibal qulub atau memutarbalikan hati gitu, Ustaz. Nah, ini mungkin hati ini terkadang terbagi dua. Mungkin di satu sisi kita cinta kepada sang Khalik atau pencipta, mungkin di satu sisi kita mencintai sang makhluk gitu, Ustaz. Mungkin namanya sebuah pasangan dan sebagainya. Nah, itu peran Allah di muqallibal qulub itu bagaimana, Ustaz? Dan kemudian sikap kita itu agar lebih mencintai sang Khalik itu apa yang harus kita pertahankan gitu, Ustaz? Mantap. Terima kasih. Berat nih pertanyaan. Luar biasa tapi bagus pertanyaannya. Nabi Muhammad SAW kata Ummu Salamah itu kalau mau mau tidur itu Nabi itu suka membaca kalimat doa itu. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka innaka antal. Allah sebagai pembolak-balik hati manusia. Famay yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Allah berkehendak menanamkan cahaya iman dan Islam, memberikan cahaya iman dan Islam kepada siapa saja yang Allah kehendaki. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya, pasti Allah akan memahamkan ilmu agama kepadanya. Sehingga tugas kita lagi-lagi adalah menjemput dan merasakan hidayah ini dengan sebaik-baiknya. Allah sudah memberikan semua sarana dan prasarananya. Dari mata kita, telinga kita, pendengaran kita. Maka kemudian ada orang yang kemudian saking udah sangat gak sukanya sama Allah, itu Allah kunci. Khatamallahu ala qulubihim wala sam'ihim wala absarihim. Dikunci potensinya. Telinganya masih bisa dengar, tapi dia gak peka dengan suara azan. Jadi fungsi telinga itu kalau dengar suara azan kita sholat, itu fungsi telinga salah satunya. Halo, assalamualaikum. Itu salah satunya. Fungsi mata itu baca Quran.
Jadi fungsi mata itu ketika kita lihat Quran, kita baca, itu salah satu fungsi Quran. Fungsi apa lagi? Mulut kita itu ya diajak untuk punya apa? Mulut yang membicarakan ayat-ayat Allah atau berzikir kepada Allah, yang senantiasa mengajak manusia kepada jalan Allah. Itu fungsi yang diberikan terhadap lisan kita. Makanya lihat Quran surat Al-A'raf ayat 179, posisi sebelah kiri paling atas kayaknya. Walak. Nah, cuy, ini kenapa nggak dari tadi? Jadi kan aku pas di kamera itu nggak kelihatan rumek gitu. Walak, ini berarti udah mau maghrib biasanya. Walaqad zarona li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum azanun la yasmauna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaikal an'am bal hum adall. Jadi manusia itu dan jin itu banyak yang masuk neraka. Salah satunya kenapa? Dia memiliki hati tapi tidak pernah dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka memiliki telinga tapi tidak pernah mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka memiliki mata tapi tidak pernah melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi mohon maaf ya, saya itu selalu latihan melihat sesuatu tuh ingat sama Allah. Jadi ini kan kayak di Quran surat Ali Imran, allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna. Jadi berdiri, duduk, berbaringnya kita tuh memikirkan penciptaan langit dan bumi, mikirin supaya pengen ingat sama Allah, supaya ada doa Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabana. Jadi dipakai fungsinya untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Kadang itulah kenapa kita misalkan, saya senang ya, saya ngelihat mobil itu senang. Ada spion kiri, ada spion kanan. Mobil, ada spion juga di tengah sih, bentuknya lebih panjang tapi di tengah. Semuanya sama buat lihat ke belakang. Artinya apa? Spion kiri itu salah satunya bagi saya. Ketika saya ngelihat spion kiri, oh saya itu boleh lihat masa lalu kehidupan saya yang buruk-buruknya, supaya saya bisa beristighfar kepada Allah. Tapi saya juga harus melihat masa lalu yang baik-baiknya. Spion sebelah kanan, lihat yang baik-baiknya. Untuk apa? Agar saya mempelajari apa yang sudah saya perjuangkan. Karena apa yang saya lakukan hari ini, apa yang saya dapatkan hari ini hasil dari perjuangan-perjuangan masa lalu saya dari spion sebelah kanan dan juga spion sebelah kiri. Dan kadang ada spion tengah juga. Kadang ya kita juga kadang melihat masa lalu, nggak harus mesti dari masa lalu kita. Kita harus ngelakuin keburukan dulu baru kemudian kita belajar. Enggak. Kita bisa mengambil pelajaran dari keburukan dan kesalahan orang lain tanpa kita harus melakukannya. Tapi jangan lupa, spion kiri kanan yang di atas itu tidak akan lebih besar daripada kaca depan mobil kita. Dan kalau teman-teman hanya berfokus ke spion, ya pasti teman-teman tuh mau jalan mundur. Tapi kalau pengen maju terus, spion itu dilihatnya gimana? Sesekali aja. Jadi jangan ada lagi yang nanya gimana cara ngelupain mantan. Nggak usah dilupain, lihat sesekali aja, supaya tahu ada yang harus kamu tobatin, supaya tahu ada orang yang pernah kamu sakitin, supaya tahu ada orang yang pernah mengkhianati kamu dan kamu ngambil pelajarannya sekarang. Buat apa? Dipikir-pikirin sambil ngerusakin hidup kita. Dia udah bahagia dengan yang lain, ngapain? Dia udah nggak mikirin kamu lagi, kamu mati-matian mikirin dia. Dia udah nggak pengen sama kamu, kamu masih ngarep sama dia. Cuaks. Janganlah. Ketika kamu kayak gitu, kamu harus ingat, ada laki-laki yang nggak pengen kamu tersakiti dan terluka. Ada laki-laki yang nggak pengen kamu kemudian menjadi jatuh dan tidak bahagia. Siapa? Aku diantaranya. Aku tuh bener ya ngelihat orang yang pacaran, cewek cantik berhijab pacaran, aku tuh suka nggak rela gitu. Aku tuh takut dia disakitin gitu, suka nggak terima. Tapi kan siapa aku nggak hubungan mereka gitu. Cuman maksudnya, sian, udahlah jangan pacaran lah. Kayaknya ikhwan kalau nggak serius ya jangan jadian. Nggak usah ada niat pacaran lah kalau pengen ngerusak itu. Dan ikhwan yang muslim harusnya ngejagain ahwat supaya nggak dirusak sama orang juga. Nggak apa-apa kita bawel,
sama teman kita yang perempuan, sama adik kita yang perempuan, sama keponakan kita yang perempuan, supaya mereka nggak pacaran, karena mereka harus tahu konsekuensinya. Makanya kemaksiatan makin besar ketika kita tidak merasa kita tuh wajib berdakwah. Halo, assalamualaikum. Kemaksiatan makin besar ketika kita merasa kita tidak wajib berdakwah. Padahal tugas kita. Ada teman kita yang pacaran, gimana Kang? Ingetin. Teh, jangan pacaran, nanti begini. Aku tuh takut kamu. Enggak kok, aku cuman ini aja, butuh motivasi hidup. Kenapa kuliah butuh motivasi? Kamu sama Mario Teguh aja, full inspirasi. Kenapa butuh motivasi? Tidak cukup orang tua kamu jadi motivasi buat kamu, bahwa kamu harus membahagiakan dia. Hah? Kenapa? Aneh banget. Orang tua yang biayain kuliah, orang tua yang mati-matian cari biaya, mikirin gimana sehari-hari buat bisa kuliah, pas wisuda yang diundang pacarnya. Ya ini siapa gitu. Saya kalau jadi ayahnya gitu, cekek kurang dah. Mana saha? Jadi coba, gak logis pikiran orang yang pacaran, harus disegarkan, harus digini-gini. Sadar gitu, sadar. Sintrek irungnya, ting 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 ting. Sadar. Dia nggak sebaik yang kamu pikirkan, dia nggak sesayang yang kamu bayangkan. Nanti kamu sakit hati, dibalas sama dia, nggak, kamu sirik aja sama aku. Oke, kalau gitu deh, saya cuma ngingetin ya. Mohon maaf, saya cuma ngingetin. Aku sayang sama kamu. Kamu nggak boleh kayak gitu. Aku sayang sebagai sahabat sama kamu. Lama 3 bulan datang lagi sama kita. Mohon maaf, hijab dilepas. Pelan-pelan mulai live di TikTok dengan buka-bukaan. Sampai akhirnya terpuruk pengen bunuh diri, bilang, aku udah hilang keperawanan, aku nggak tahu harus hidup kayak gimana, bingung, nggak ada yang mau terima aku. Di saat itu kan kita pengennya bilang apa? Tolong. Pengennya bilang kayak gitu. Tapi karena kita nggak mau bilang kayak gitu, kita bilang apa? Sis, kan udah dibilangin. Terus aku harus gimana? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah senantiasa mengampuni dosa kamu semua. Yakin itu dia nangis ngegebruk. Maafin aku, jangan ke aku sama Allah. Ternyata kamu bener-bener sayang sama aku, ngingetin aku dari dulu. Aku janji gak mau gitu lagi. Dia jahat banget. Udah, tobat. Bismillah, jadi lebih baik. Bismillah. Seminggu kemudian pacaran lagi, kesel. Ada nggak yang kayak gitu? Banyak. Saya itu, mohon maaf ya, saya alhamdulillah ya. Mohon maaf, ini saya cerita aja. Tapi saya tuh seneng. Kenapa saya ngasih nomor handphone WhatsApp saya itu ke siapa-siapa? Kenapa saya kasih? Karena dulu saya waktu mau tobat, mau ngobongin ustadz itu susah. Harus manajemen dulu lah, harus begini prosedur dulu lah. Yang mau tobat jadi lama. Akhirnya alhamdulillah saya share nomor. Itu luar biasa, masalahnya banyak. Walaupun nggak kejawab semua, tapi ada aja yang urgent tuh pasti kejawab. Salah satunya kayak yang hamil di luar nikah, mau bunuh diri, mau aborsi, ketahan alhamdulillah. Yang mau cerai, alhamdulillah Allah kasih hidayah untuk bisa kemudian rujuk. Ada yang udah 3 kali konsultasi jadi cerai, ada pusing. Padahal udah peluk-pelukan, papa maafin, iya mama maafin papa juga. Sok tahajud bener. Seminggu kemudian cerai. Subhanallah, ya namanya masalah orang ya, nggak ada yang tahu. Makin berat kayaknya ini pekerjaannya si bapak. Ya nggak apa-apa ya, namanya nyari usaha. Ada lagi? Makin banyak. Nih yang di depan aja. Ini di depan, nggak susah. Iya, udah yang terakhir akhwat Ustaz. Siapa? Hah? Siapa Kak Dinde? Ini nih yang depan. Itu tuh di belakang kamu. Deg-degan ya.
Assalamualaikum Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Iya teh. Nama aku Sabrina. Salbina. Sabrina. Sabrina. Iya. Sabrina Skamek gitu. Hah? Itu artis ya. Sabrina. Iya. Tinggal di mana? Di Cikeas Ustadz. Cikeas. Iya. Temennya SBY. Saudara. Sabrina. Tetanggaan, iya. Iya iya. Jadi gini Ustadz, aku kan Kuliah, kerja? Kuliah. Kuliah di Malang. itu tadi di Malang malah di Bogor. Kamu orang Bogor kuliah di Malang. Iya. Di kampus apa? Di Brawijaya Ustadz. Unbrau. Iya. Keren. Jurusan? Administrasi bisnis. Administrasi bisnis. Udah lulus? Belum, baru OTW semester 3. OTW semester 3. Siap. Sekarang lagi libur ke sini berarti ya? Iya. Ya, terus? Jadi gini Ustadz, aku itu baru hijrah. Alhamdulillah. Mulainya itu dari bulan puasa kemarin Ustadz, aku mulai memperbaiki diri kan, memperbaiki sholat. Lalu aku tuh berdoa Ustadz, banyaklah doa aku, termasuk tentang jodoh. Iya. Aku kan katanya itu kalau kita berdoa mesti detail kan Ustadz, jadi aku berdoa detail banget tuh tentang jodoh. Iya. Terus nggak lama, selang 2 bulan lah, ada laki-laki yang kenal sama aku Ustadz. Setelah aku kenal laki-laki ini, ternyata laki-laki ini tuh ada di dalam doa-doa aku itu Ustadz. Nah, ya. Kamu lihat nggak ada laki-laki yang banyak patah hati langsung gitu? Ya nggak apa-apa. Kamu udah banyak nyakitin laki-laki. Terus? Nah pertanyaannya gini Ustadz, gimana? Emang wajah dia ada? Ada loh. Ada banget kamu di situ loh. Apa sih wajah? Nah pertanyaannya gini Ustadz, gimana cara aku buat ngebedain kalau misalnya laki-laki itu emang jodoh aku atau hanya ujian gitu untuk aku Ustadz? Karena ini harus diinterogasi nih. Kenapa kamu tiba-tiba bilang ujian? Soalnya pengen dia tuh gagal gitu. Iya, dia pengennya ini ujian atau ujian kata dia gitu teh. Kayaknya dia tulus banget sayang sama kamu. Tapi janganlah belum kerja. Oh udah ya, punya usaha. Oh gitu ya teh. Ya ini ujian atau jodoh? ya soalnya laki-laki tersebut emang orang yang termasuk baik di agamanya juga Ustadz. Maaf enggak. Iya nggak apa-apa iya. Terus? Iya itu pertanyaannya tadi yang itu Ustadz, gimana cara aku Siap. buat ngebedain? Sip. Saya tuh bukan ngetawain, cuman saya tuh suka geli ketika jadi aku tuh suka bilang, saya bukan nakut-nakutin yang silakan aja taaruf sebagus-bagusnya taaruf. Cuman saya suka bilang kalau ada Ustadz dia tuh kelihatannya baik banget Ustadz, sholatnya tuh rajin. Nih hati-hati, jangan mencari yang sempurna untuk menikah dalam pandangan kamu. Tapi menikahlah lalu kemudian kamu menyempurnakan cinta kamu. Karena apa yang kamu lihat itu kadang belum tentu benar. Karena kamu menikah itu bukan dengan sholatnya dia, tapi tentang pemikiran dan karakternya dia. Kita itu akan bertahan dengan pasangan yang punya pola pikir yang bagus, pola perasaan juga yang bagus. Berapa banyak yang kemudian menikah ini dari begini nih, ini sama-sama ketemunya di masjid, tapi kemudian justru emosional. Kenapa sih kok laki-laki yang di masjid Ustadz, saya dapatnya di masjid loh Ustadz, tapi itu emosional banget Ustadz, dia KDRT Ustadz. Karena kamu menikah dari mata, kamu ngelihat dari apa adanya, bukan cuman itu, kamu harus tahu juga ada apanya. Maka kalau teteh sudah di tahap kemudian mendalami dan teteh meyakini kayaknya setelah tanya ini aja teh, paling enak itu kalau teteh mau tanya tentang pasangan teteh itu simple, jangan lihat dari mata kitanya aja, dan jangan
melihat dari kebaikan dia sama kita. Itu tuh normal. Kami tuh udah paling jago gitu-gituin, baik-baikin, perhatian, sok-sok kehujanan, jas hujannya dikasihin. Dah pakai aja jas hujan aku aja. Ih kamu gimana? Nggak apa-apa, aku kehujanan, aku udah biasa kok. Yang penting kamu nggak kehujanan supaya kamu nggak sakit. Repot nanti kalau kamu sakit, aku harus bawa buah-buahan, bawa obat-obatan. Enggak. Mau harus sehat. Yuk aku bonceng. Tuh di belakang tuh kita gemes pasti tuh akhwat itu. Kitanya kehujanan sampai kita pura-pura batuk. Kamu sakit ya? Enggak apa-apa. Nah, santai aja. Istirahat. Aku pulang dulu ya. Padahal dia bawa jas hujan 2. Sengaja itu dia pengen hujan-hujanan. Supaya apa? Dapat perhatian dari cewek. Makanya saya selalu bilang, orang yang pacaran baik banget, romantis banget. Orang yang nikah jarang lebih romantis daripada yang udah pacaran. Nah, ini ibu-ibu muda mulai berteriak. Coba Bu, romantis yang nikah atau yang pacaran? Ketika pacaran aja, suami kita, wah, nyuapin aja set gini. Set. Suapin ya. Sedotan aja sesedotan berdua. Begitu nikah dah nanya aja, lagi ngapain, capek enggak? Enggak. Nanya. Iya kan? Rata-rata gitu. Ya itu udah terdengar cerita curhat ibu-ibu. Tapi saya mau wakili teh. Artinya laki-laki itu terlihat benar-benar baik dengan komitmennya. Satu, laki-laki itu akan dihormati dengan 2 poin: harta, takwa. Nah, suami yang nggak pernah sholat subuh, hilang respect istri kepada suami. Suami, mohon maaf, nggak mau bekerja keras untuk kerja, usaha, malah main game terus, Mobile Legend, PUBG, FF, ngeskolot, masih main yang kayak begituan. Kalau menemenin anak ya sekali-kali main, saya suka bilang ya Bu. Tapi saya suka bilang udah fokusnya udah lain gitu, udah nggak seru. Suami harus mikirin apa? Mikirin anak, istri. Belum punya anak Ustadz, mikirin bahagiain istri. Kata Rasulullah Muhammad SAW, salah satu kebahagiaan di dunia adalah apa? Memberikan tempat tinggal yang layak bagi istri dan keluarga kita. Usaha, dagang cilok, cilor, seblak Rafael, apapun. Silakan ikhtiar, ikhwan, nggak boleh. Wanita tuh seneng ngelihat laki-laki yang pekerja keras, betul? Kerja keras, live TikTok, bukan ngemis, live TikTok. Oke kakak, silakan kakak dipilih kakak yang warna biru dressnya, silakan kakak acak corak, beda akun beda harga, beda akun beda harga. Kakak bisa pilih langsung CO di keranjang kuning kita, etalase nomor 2-nya langsung spesial, kakak harganya udah potongan persen. Teman-teman juga bisa gabung dengan afiliatornya, ada dapat diskon buat komisinya 10-15% ya kak, silakan langsung gabung afiliator kami kakak. Kenapa Kang Boni hafal? Dagang saya juga. Ya ikhtiar, istri saya seneng lihat saya juga ikhtiar kerja. Kalau akhwat ke Bandung ada skincare khusus wanita di Bandung, Estika, di bawah jembatan Cikapayang. Itu yang saya juga. Teman-teman bisa perawatan ke sana. Khusus wanita, terapisnya wanita, dokter giginya wanita, dokter kecantikannya semuanya wanita. Teteh mau buka hijab di dalam itu boleh. Kenapa? Karena laki-laki nggak boleh masuk situ. Saya yang punya juga nggak boleh masuk itu. Saya sama satpam aja ngobrol, Pak. Perawatan, Pak. Iya. Itu khusus buat wanita. Wanita kenapa harus perawatan? Ya karena wanita itu mahkotanya di situ, wajah. Konsultasi sama dokternya gratis. Tuh dibikinin. Nantilah doain saya punya di Cibubur. Modal gede. Insya Allah ya ada modal. Yang mau modalin mah gampang. 6 miliar mah tuh ker Allah. Buat Allah 6 miliar itu besar atau kecil? Kecil buat Allah mah. Besok ada aja. Bisa nggak? Kaget nggak? Kaget juga sih. Dah teman-teman, jadi gitu. Kalau mau tadi mau nikah, teteh udah yakin, bismillah.
Misalnya teteh tanya sama siapa? Ibunya. Ibu mah jujur. Bu, katanya anak ibu nih rajin subuhnya. Katanya anak ibu suka bantuin ibu ke pasar. Kalau udah gitu berarti bohong. Tahu kan? Ibu itu paling tahu asli dari anak laki-laki itu. Laki-laki itu kadang kalau di luar tuh dewasa banget. Wah, humble, bijaksana. Begitu di rumah, mah, mie, bi, air anget, kopi. Manja, nggak boleh laki-laki manja. Keras, harus bekerja keras, kuat. Hujan, gas. Ini gara-gara hujan nggak jadi kajian. Qadarullah, qadarullah. Allahu Akbar. Takbir. Berangkat. Ahwat ini banyak yang udah ngaji, alhamdulillah. Yang siap nikah ada? Angkat tangan yang siap nikah. Bismillah, didoain mudah-mudahan cepat nikah dan dapat doa. Tuh banyak ikhwan yang siap nikah, angkat. Cuman 4. Mental kurang. Yang siap nikah lagi, angkat. Sia, kena TV dimarahin sama istri. Dah lah, istri satu aja dulu, belum sanggup. Memang janda itu banyak. Nantilah kita bikin program janda berdaya Indonesia. Serius, janda itu harus dimuliain bukan dihinakan. Kasihan janda itu punya beban trauma psikis masa lalunya. Jadi harus gimana Ustadz? Jangan dipermainkan dengan cinta janda itu. Jangan langsung mentang-mentang janda diajak jadi istri kedua. Berdayakan, rangkul. Dalam arti dirangkul apa? Dijaga supaya dia benar psikisnya untuk senantiasa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, terakhir, last but not least. Terakhir di kertas, Ustaz. Oh, dari kertas. Dibacain atau sama Ustaz aja? Bacain aja. Aku yang bacain aja nggak apa-apa deh, biar lebih jelas. Maaf ya, A itu bagus bajunya. Sarung ya dijadiin baju. Modelnya seperti ini, Ustaz. Oh, modelnya. Keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, saya ingin bertanya bagaimana cara menghilangkan halusinasi yang tergolong berat, karena saya pernah mengidap depresi dan berhenti berobat karena biaya. Mohon doanya ya Ustadz. Jazakallah khairan kasiran. Saya ingin bertanya bagaimana cara menghilangkan halusinasi yang tergolong berat. Jangan ke saya atuh, ke psikiater. Tapi gini aja dulu, zikir pagi dan petang. Seminimalnya apa? A'udzubillahi samil alim minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Yang kedua Al-Baqarah 1 sampai 5 alif lam mim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin dan seterusnya. Ayat kursi 255, 256, 257. Berikutnya 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Lalu berikutnya Quran surat Al-Asr, Al-Hasyr ayat 18 sampai akhir. Terus baca apa lagi? Baca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Seminimalnya itu. Boleh ditambah dengan doa-doa. Zikir pagi dan petang. Wis, aku tuh lagi buat ya, nanti tak kasihin ya. Bulan depan aku tuh ngisi lagi di sini nggak sih? Halo, Padli, aku ngisi lagi di sini nggak sih? Aku diundang lagi nggak sih di sini? Aku suka nggak kepake. Teman-teman tuh suka ngomongin aku, jangan undang dia lagi. Nggak ya, aku mah nggak diundang, aku mah datang. Datang nggak dijemput, pulang nggak dianterin. Nggak mau kalah sama jelangkung. Nah, nanti aku buatin, insya Allah saya bagiin gratis buat teman-teman. Zikir pagi dan petang, baca itu. Kalau misalkan sakit, pusing bagian kepala, bisa baca Bismillah 3 kali. Bismillah, Bismillah, Bismillah. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhazir. Segitu. Atau misalkan doa kita untuk terlindung dari godaan syaitan.
dari godaan syaitan, maka doa Quran surat Al-Mu'minun. Qul Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Quran surat Al-Mu'minun, silakan dicari, itu challenge. Kenapa Ustadz nggak disebutin ayatnya? Challenge supaya dibaca Quran. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Banyakin doa. Depresi itu salah satunya pikiran kitanya, coba banyak berpikir tentang segala sesuatu yang positif. Dahlah, jangan terlalu lihat berita yang negatif-negatifan. Nggak usah terlalu mikirin berita-berita yang negatif. Perbanyak zikir, afdolu zikru la ilaha, lalu kemudian memperbanyak istighfar, fakultus takfiru robbakum innahu kana ghafaro. Aku pernah ngasih tahu yang 5 amalan 1 hari itu jangan kelewatkan. Udah diamalin belum? Jangan tinggalkan zikir ini di setiap hari. 1, ketika pergi melakukan sesuatu jangan lupa bilang Bismillahirrohmanirrohim. Tapi tidak berlaku untuk melakukan sesuatu yang buruk, nggak boleh pakai Bismillah. Mau ngerokok Bismillah dulu, mau judi Bismillah dulu, nggak boleh. Lalu kemudian yang kedua, mengucap Alhamdulillahirabbil alamin ketika mendapatkan kenikmatan. Yang ketiga, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan. Lalu kemudian membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, zikir itu. Terus baca apa lagi? Yang terakhir, ketika melakukan kesalahan atau ingat kepada kemaksiatan yang pernah dilakukan, menyegerakan untuk membaca istighfar. Upaya ghafaro, ampun, upaya untuk terus mohon ampun sama Allah. Maka baca astaghfirullahaladzim. Mau ditambah astaghfirullahaladzimi wa bihamdih, mau ditambah Allahumma anta robbi, dan seterusnya tadi ya, yang disebut dengan sayyidul istighfar. Itu bagi yang belum punya anak, pengen dapat jodoh, dapaten, bismillah, amalin aja. Pengen hati lebih tenang, tadi sholawat tibun kulub, Pak Quran pelajarin. Sama Kang Boni juga mempelajari. Ini satu kelurahan harus ada yang bisa, satu Nahu Sorop tuh harus ada 1 orang yang bisa. Pelajarin Quran, pahami Quran, pakai Nahu Sorop, Amsilati misalkan. Saya juga sama belajar. Hakka huruf al-jari wahya min ila hatta kholaha sya'ada fi an ala mutmunzuru bala mukai wa unwata wal kafu wal bawala alla wa mata. Huruf jar itu berupa min dan ilah hatta kholaha sya'ada fi an ala mutmunzuru balam dan kai wa dan ta. Huruf kaf dan badan la ala dan mata. Wa kullu harfin mustahikul lil bina wal aslu fil mabni ayyusakana. Huruf jar itu hukumnya mabni, sukun jadi tanda akhirnya mabni, farfa bidommin wansiban fathan wajib. Nah udah jadi gitu, enak ya dinadomin. Belajar Amsilati, yuk belajar Nahu Sorop supaya ngerti Quran. Fardu kifayah, 1 kelurahan harus ada 1 yang bisa. Jadi kalau teman-teman belajar Nahu Sorop, berarti teman-teman menyelamatkan masyarakat 1 kelurahan itu, karena fardunya fardu kifayah. Kalau bagi saya ya fardu ain.
Salawat Naria, salawat Tibul Qulub yang kita sering baca itu. Nantilah akhirnya kita baca. Saya punya pertanyaan, boleh disebut namanya? Nggak usah ya. Bisa bantu? Asal jangan kasusnya saya belum hamil aja. Ustadz, saya belum hamil, bisa bantu? Nggak bisa. Maafin. Ustadz, saya lagi galau. Mau kabur ya? Tahu nggak ucing itu ya? Yang kucing mau kabur yang ditranslate, tahu nggak sih? Kamu nggak update hidupnya tuh? Nggak keren. Ustadz, saya lagi galau. Galau itu singkatan dari apa? God always listening, always understanding. Itu galau. Kepo, knowing every particular object. Kepo itu pengen tahu detail tentang sesuatu. Saya udah lamaran. Sombong. Terus tiba-tiba calon saya menghilang gitu aja. Kamu, astagfirullah, kamu menertawakan di atas penderitaan orang. Kamu mah ada yang lagi gagal lamaran. Nauzubillah. Saya udah lamaran, terus tiba-tiba calon saya menghilang gitu aja. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, wala haula wala quwata illa billahil alil. Tuh. Udah 3 bulan gak ada omongan ke saya maupun ke orang tua saya. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Tapi di media sosial dia kesana kemari terlihat senang-senang. Beleguk ya sih ya. Tapi di media sosial dia kesana kemari terlihat senang-senang, sementara saya di sini masih sedih karena mikirin jawaban yang belum saya dapat. Kenapa dia tiba-tiba pergi? Mohon sarannya, Ustadz, buat menghadapinya. Tinggalin. Ngapain kamu menyiksa diri kamu dengan harapan? Dia udah nggak mau menghormati kamu sampai detik ini. Udah jadi tanda dari Allah bahwa dia bukan jadi pemimpin yang baik di kemudian hari. Ngapain kamu pertahanin yang kayak begituan? Apa karena dia ganteng? Cuaks, gak. Kamu nggak boleh bertahan karena ganteng. Ganteng itu nggak bikin perut kenyang. Ganteng itu nggak bikin selamat dari surga. Milih mana? Ganteng nyakitin atau biasa aja bisa membersamai kamu sampai ke surganya Allah? Nggak yakin. Yakin? Saya sih yakin. Akhwat itu nggak cari fisik. Saya yakin. Insyaallah akhwat nggak cari fisik. Cari duit. Tapi akhwat kalau cari duit bukan berarti matre. Hati-hati kamu salah mengartikan. Kenapa? Ya memang kehormatan laki-laki ya kerja keras. Iya kan? Masa ini kadang saya lihat di beberapa daerah laki-lakinya pakai di motor sambil Pak, lagi ngapain Pak? Jemput istri, Ustaz. Oh istri kerja? Iya. Bapaknya, saya mah gini aja Ustaz. Jemput istri. Jadi kerjanya dia antar jemput istri. Kadang main slot. Udah miskin main slot, nggak pernah sholat, mau jadi apa? Laki-laki kerja, ayo kerja ikhtiar. Jangan bilang Ustadz saya nggak ada modal, malu. Jangan bilang itu. Gas aja dulu. Dagang, jadi afiliator aja gratis di TikTok, ya kan? Sekarang tuh cari uang tuh kayak yang mohon maaf, saya bukan memudahkannya, tapi banyak caranya gitu. Tinggal kita mau belajar, mau bekerja, mau mempelajari, gas. Nggak jadi kalau kita akhirnya gini, yuk coba. Nggak adil ya Allah. Kalau kekayaan itu dan sukses itu hanya dititipkan kepada orang yang kaya, nggak adil. Semua juga bisa mendapatkan. Saya suka bilang, nggak jadi jaminan seseorang itu kuliah di kampus yang besar itu kemudian jadi pintar dan sukses, nggak jadi jaminan. Karena Allah itu adil. Saya selalu bilang sama istri saya, anak kita tuh nggak jadi pintar kalau cuman harus disekolahin di sekolah yang mahal, nggak harus sekolah yang mahal. Dan yang pintar, yang bener-bener pintar itu yang kayak gimana? Anak yang pintar itu, yang taat kepada Allah.
yang berbakti kepada orang tua. Berapa banyak orang tua yang menyesal menyekolahkan anaknya ke luar negeri, pulang-pulang malah mengkhianatin ibunya, ngejauhin ibunya, nggak mau kemudian peduli sama ibunya, dia sibuk dengan bisnisnya. Enggak, orang tua yang sukses yang ngedidik anak dengan pondasi akhlak, akidah, syariah, sehingga kemudian anaknya tumbuh besar dan dewasa dengan agama, sehingga tahu dia mana yang kemudian lebih utama, mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Itu cerdas. Rumah tangga jalanin aja, nggak usah takut nikah. Duh, saya takut nikah nanti dicerai, takut nikah kalau suami saya KDRT. Nikah aja belum. Jalanin aja dulu, dan nggak usah dikit-dikit pengen cerai, dikit-dikit pengen cerai. Janganlah, gas, bismillah, perbaiki. Makanya nikah sama anak bikers. Anak bikers itu sayang sama motornya. Prinsip anak bikers, kalau motor rusak itu diperbaiki bukan diganti. Begitu juga dengan hubungan rumah tangga, kalau ada masalah perbaiki, bukan cari yang lain lagi untuk diganti. Cuman masalahnya anak motor itu motornya di mana-mana, banyak banget. Nggak jadi. Nggak. Anak motor yang soleh teh, makanya cari anak motor yang soleh, yang kesini pakai Supra pasti setia. Kamu jangan sekarang tuh nih ya, saya kasih tahu, tapi ini rahasia kita ya. Sekarang tuh lagi banyak seorang istri yang mengharapkan bahwa suaminya itu pura-pura miskin. Mas, kapan sih kamu jujur, Mas? Apa? Mas sebenarnya kan kaya kan? Mas ngetes aku kan? Itu sampai ada istri yang halunya sampai kayak gitu. Kata si masnya, apa toh bu? Wong saya beli manuk aja susah. Pura-pura kaya. Alhamdulillah. Ada yang bawa bayi nggak? Nah, saya kasih produk papap juga ya. Minyak telon All Farm. Ini buat teteh. Nitip ya. Bayinya usia berapa? Usia berapa teh? 6 bulan. Insya Allah sehat ya deh ya. Seneng banget. Anak keberapa teh? Ketiga. Masya Allah. Nambah ya. Insya Allah. Dari mana? Hah? Masuk angin. Hah? Oh masih angin. Ya. Oh 10 menit lagi kita. Ya. Dah, ada lagi yang bawa anak? Bayi. Anak sendiri ya, tolong dipastikan. Ada janda enggak? Yang di depan? Ibu janda. 100.000 ya. Yang jauh rumahnya ada? Nggak ada. Ya udah, aman ya. Bensinnya yang habis. Yang naik angkot ke sini? Nggak ada angkot ya. Ikhwan yang paling jauh ada? Jauh-jauh sini. Cikarang. Semangat perjuangannya Pak. Pakai mobil? Pakai motor? Sapik di situ tadi, terus ke sini, Masya Allah, sama istri, sendiri dari apa mencari jodoh? Udah nikah ya? Udah punya anak? Anaknya berapa Pak? 100.000. Sip, barakallah. Dah, ikhwan lagi ada yang SPP-nya habis. Yang belum gajian, jangan terlalu mencintai harta. Semangat pejuang rupiah. Ingat, kerja itu adalah ibadah. Takbir. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa sifaiha wa nurin absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita semua insyaallah. Istiqomah ya. Jangan sakiti siapapun. Jangan lisan kita menghina, menyakiti siapapun. Kalaupun kita harus membenci sesuatu, benci apa yang Allah benci. Mulai mencintai apa yang Allah cintai. Jadilah pribadi yang sibuk mencintai, bukan sibuk ingin dicintai. Wajar kita disakitin sama orang. Yang gak wajar kita banyak nyakitin orang. Semakin bertambah ilmu, jangan bikin kita makin sombong, makin keras, makin merendahkan seseorang. Makin dalam ilmu kita, makin humble, makin lembut, gak pengen nyakitin siapapun. Keluar dari masjid, gak nginjekin sendal orang. Itu ciri hati kamu udah lembut. Keluar dari masjid, kamu lebih mudah untuk mengangkat telepon ibu kamu. Keluar dari masjid, kau menyelesaikan kemaksiatan-kemaksiatan kau. Karena sekarang momen terbaik untuk kita jadi lebih baik. Yang lain gagang sapu labuh. Yang lain mau masih maksiat, apa-apa asal jangan kamu. Silakan tumbuh banyak tempat maksiat di Cibubur, tapi Masjid Darussalam harus makin maju. Anak mudanya harus makin taat sama Allah. Mumpung Handi Boni juga masih hidup, saya temenin kau. Saya akan temenin. Saya tidak akan pernah lelah dalam berdakwah.
sampai kelelahan itu lelah mengikuti saya. Saya tidak akan pernah berputus asa dalam berdakwah kepada anak muda, sampai keputusasaan itu putus asa mengikuti saya. Maka dakwah ini adalah cinta, dan cinta itu selalu membuat semangat lebih hebat, perjuangan makin tinggi, pengorbanan semakin besar. Karena dakwah dengan cinta itu tidak akan menyakiti hati, tapi akan menyentuh rasa cinta yang ada di dalam hatinya, sehingga membesarkan kecintaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Andi Boni mengucapkan minal aidin wal faizin. Serius banget ya, nggak apa-apa ya, mohon maaf. Saya mohon maaf sekali lagi. Tolong yang di kaca saya minta maaf nggak bisa ke sana. Pengen banget bisa menyapa teman-teman, tapi saya nggak boleh ke sana karena kita bukan mahram. Dadah. Makasih yang udah dadah-dadah. Iya, I love you. Saya mencintai kalian karena Allah. Tolong jangan bikin saya pikiran ya. Kamu nggak boleh ada yang nyakitin. Tuh sampai ada yang begini-begini, masya Allah. Insya Allah. Dah, akhwat ikhwan juga ya, tolong jaga ya akhwatnya ya, nitip baik-baik. Barakallah, jazakallah, jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih buat Swipe dan DKM Masjid Cibubur. Semoga makin berkah Masjid Darussalam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fastabiqul khairat fisabil haq. Jangan lupa untuk sholat maghrib di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.